10 tanda kamu dikelilingi orang jahat dalam hidupmu. Orang jahat itu ada di mana-mana, dan gak selalu kelihatan dari luar. Mereka bisa aja orang yang dekat sama kamu, bahkan yang kamu sayang. Tapi, mereka punya niat buruk dan suka nyakitin kamu. Masalahnya, kamu mungkin gak sadar kalau mereka itu jahat sampai udah terlambat. Kayak kena penyakit kanker, susah banget buat sembuh. Orang-orang bilang, orang jahat itu nggak punya moral, nggak waras, nggak benar atau nggak manusiawi. Tapi, sebenarnya apa sih yang bikin orang jahat? Apa yang jadi standarnya? Kan beda-beda tiap orang. Yang pasti, kalau kamu ketemu orang jahat, kamu bakal ngerasain sendiri. Kamu bakal tahu kalau mereka itu nggak punya hati, nggak punya perasaan, dan nggak peduli sama orang lain. Kamu bakal lihat sendiri gimana mereka berbuat jahat. Orang jahat bisa datang dari mana aja, bahkan dari tempat yang nggak kamu sangka. Bisa aja mereka teman sekolah kamu, teman ngaji kamu, atau tetangga kamu. Pokoknya, di mana aja ada orang, ada kemungkinan ada orang jahat. Nah, gimana cara ngenalin orang jahat? Ada beberapa tanda yang bisa jadi pertanda kalau seseorang itu jahat. Kalau kamu nemuin tanda-tanda ini di orang-orang sekitar kamu, hati-hati ya. Jangan sampai kamu jadi korban mereka. Kalau udah tahu ada orang jahat di hidup kamu, cuman ada satu hal yang bisa kamu lakuin. Bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi, biar mereka juga tahu. Dan, segera putusin hubungan sama orang-orang jahat itu, sebelum mereka bikin kamu menderita lebih banyak lagi. Tanda pertama, senang lihat orang sial. Orang jahat itu punya hati yang busuk. Mereka suka banget lihat orang lain sengsara, apalagi kalau mereka yang bikin. Bisa aja mereka lihat berita bencana, atau lihat orang lain kena masalah, dan mereka malah senyum-senyum. Mereka nggak punya perasaan kasihan, malah asik lihat orang lain menderita. Mereka nggak peduli sama orang jahat yang kena karma. Yang penting mereka bisa puas lihat orang lain sial. Yang bahaya, mereka bisa aja bikin rencana jahat buat nyakitin kamu, atau orang-orang yang kamu sayang, cuma buat ngejilatin kesenangan mereka. Mereka nggak segan-segan nyebabin hal-hal buruk buat orang lain. Makanya, kamu harus hati-hati sama orang-orang kayak gini. Kenalin ciri-cirinya sebelum kamu atau orang-orang terdekat kamu jadi korban mereka. Kalau mereka udah seneng lihat orang lain sial, nggak ada gunanya kamu berusaha ngebenerin atau nolongin mereka. Tanda kedua, suka ngatur-ngatur. Orang jahat itu punya satu kesukaan, ngatur segala hal. Tapi bukan cuma ngatur kamu, mereka juga nggak betah dan nggak tenang kalau nggak bisa ngatur semua hal dalam hidup mereka. Orang-orang kayak gini biasanya benci banget sama dunia dan orang-orang di sekitarnya. Mereka nggak mau percaya sama orang lain dan nggak mau minta bantuan. Karena itu, mereka kelihatan rapi, sopan, dan disiplin. Tapi begitu kamu deket sama mereka, mereka bakal mulai ngatur hidup kamu dan bikin kamu tergantung sama mereka. Kalau kamu berani nolak atau melawan mereka nggak bakal diam aja. Mereka bakal balas dendam dengan cara yang halus. Bukan pukul atau caci, tapi sakitin hati kamu. Orang jahat itu cuma mau muasain perasaan kamu, bukan peduli sama perasaan kamu. Tanda ketiga, kebiasaan ketidakjujuran. Yuk, jujur aja. Semua orang pasti pernah bohong, termasuk kamu dan saya. Ada yang bohong kecil-kecilan, ada yang bohong gede-gedean. Tapi, meski semua orang bohong, nggak semua orang itu pembohong. Pembohong itu beda sama orang yang cuma bohong sesekali. Mereka bohong terus-terusan, nggak bisa berhenti, dan kadang nggak sadar kalau mereka bohong. Pembohong yang jahat biasanya bohong sampai-sampai mereka percaya sama bohongannya sendiri. Hidup mereka penuh sama kebohongan, dan pikiran mereka ikut terjebak sama kejahatan mereka. Ada orang jahat yang bohong dikit-dikit, mungkin cuma nambah-nambah fakta biar kelihatan lebih keren, lebih pintar, atau lebih baik. Ada juga orang jahat yang bohong tentang kamu atau orang lain. Yang jelas, mereka itu pembohong. Mereka bohong buat mengubah kenyataan yang nggak sesuai sama maunya. Kalau ketahuan bohong,
Mereka bakal coba bikin kamu bingung. Mereka bakal balikin fakta dan nyalahin kamu atas segala hal. Mereka bakal bikin kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri dan terus ngandelin mereka, padahal mereka cuma pembohong. Tanda keempat, merasa aneh di sekitar mereka. Tahu nggak sih, ternyata setiap orang punya medan energi sendiri-sendiri. Ini udah dibuktikan sama ilmuwan, tapi nggak tahu kenapa bisa gitu. Mungkin ini cara tubuh kita buat ngejaga diri. Tapi, kayak makanan yang jelek bikin kulit kita jerawatan, orang jahat yang busuk hatinya juga bikin medan energinya jadi jelek. Ini mungkin alasan kenapa orang jahat bikin kamu merinding, padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Siapa mereka sebenarnya bisa kebaca dari medan energinya, dan medan energi kamu bisa ngerasain itu. Makanya, tanda paling jelas kalau seseorang itu jahat adalah kamu jadi nggak nyaman kalau deket-deket mereka. Kamu ngeri dan nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin orang-orang bakal bilang kamu lebay, tapi jangan cuekin perasaan kamu. Kamu nggak sendirian, banyak orang yang ngerasain hal yang sama orang-orang jahat. Percaya aja sama insting kamu, dan jangan takut salah. Kalau ternyata kamu salah ngira, minta maaf aja. Tapi, lebih baik hati-hati daripada nyesel. Tanda kelima, menyesatkan. Orang jahat itu punya kekuatan. Mereka bisa ngontrol kenyataan. Mereka bisa bikin kenyataan sesuai sama maunya, dan nggak peduli sama orang lain. Makanya, orang-orang jahat itu suka nipu-nipu. Mereka bikin kamu salah paham tentang diri mereka, tentang orang-orang yang udah ada di hidup kamu, dan tentang diri kamu sendiri. Nipu-nipu mereka bisa macam-macam, kayak mutik-mutik, ngawur, bohong, atau meles dan balikin fakta. Akhirnya, kamu jadi hidup di dunia palsu mereka, dan nggak tahu mana yang benar. Ini adalah salah satu cara buat tahu orang jahat, apalagi yang licik. Lihat aja gimana mereka nipu-nipu orang lain. Kalau kamu nemuin orang kayak gini, langsung cabut aja. Tanda keenam, tanpa belas kasihan. Yuk, kita rangkum apa aja yang udah kita bahas. Orang jahat itu suka ngatur-ngatur. Mereka suka bohong mulut. Mereka seneng lihat orang sial. Mereka bikin kamu ngeri aja kalau deket-deket mereka. Tahu nggak sih, yang paling parah dari semua itu? Mereka nggak pernah ngerasa bersalah atas apa yang udah mereka lakuin dan rasain ke kamu. Orang jahat itu nggak punya penyesalan. Kalau kamu coba tanya kenapa mereka nggak nyesel atas kejahatan mereka, mereka bakal ngeles, nyalahin kamu dan bikin kamu bingung. Mereka bakal bikin kamu nggak yakin sama kenyataan yang sebenarnya. Sebenarnya, mereka cuma mau tetap enak-enakan dengan nguasain kamu, dan nggak mau minta maaf karena itu artinya mengaku salah. Orang-orang jahat di dunia ini pengen kamu ngelihat mereka sempurna biar kamu gak bisa lepas dari mereka. Kalau mereka ngaku salah, itu bakal merusak image yang udah mereka bangun dengan susah payah. Tanda ketujuh, kejam banget. Kita udah bahas banyak tentang orang jahat dan gimana mereka ngejalanin kejahatan mereka dengan cara yang licik. Tapi, nggak semua orang jahat itu suka sembunyi-sembunyi. Ada juga yang terang-terangan. Dan salah satu hal yang mereka lakuin adalah kejam. Kekejaman mereka bisa kelihatan dari gimana mereka berantem, nyakitin orang yang mereka sayang. Pacarnya, anaknya, temennya, atau bahkan binatang yang nggak bersalah. Orang-orang jahat itu sebenarnya sengsara sendiri, makanya mereka senang lihat orang lain sengsara juga. Mereka nggak ngerasain sakit hati, malah bikin orang lain sakit hati. Tapi, itu nggak berarti kamu harus maklum atau tetap nempel sama orang jahat. Kalau kamu deket sama orang yang kejam banget, segera cari jalan keluar. Siapa tahu, suatu hari mereka bakal kelewatan, dan bikin kamu atau orang lain kena musibah yang parah. Tanda ke-8, nggak mau nanggung dosa. Orang jahat itu nggak punya aturan hidup. Mereka ngapain aja sesuka hati, dan nggak pernah ngerasa salah atas sakit yang mudah mereka bikin ke orang lain. Kalau mereka kena masalah, mereka bakal ngeles. Mereka suka nyalahin orang lain, dan nggak tahu artinya minta maaf. Mereka kira minta maaf itu tandanya lemah.
Mereka malah pengen kamu yang minta maaf, padahal salahnya mereka. Tanda ke-9. Dibisikin teman. Kadang, tanda paling awal kalau seseorang itu jahat adalah kalau teman atau keluarganya ngasih kode ke kamu. Mereka bisa aja ngomongin mantan yang kabur dari mereka. Mereka bisa aja cuek aja sama masalah cinta yang udah